Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menjumlah dari kumpulan data, tapi menjumlah di sini bukan menjumlah keseluruhan, tetapi menjumlah dengan kriteria tertentu. Ya. Jadi di sini di nomor 17 ini ya, kita lihat total harga khusus buah anggur. Jadi yang diminta adalah total harga, jadi dari ini kolom ini harga, tapi khusus yang anggur saja atau yang warna kuning. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya kalau datanya sedikit bisa kita jumlah ya, 64 sama 64 berarti 128. Tapi kalau datanya banyak nggak bisa kita jumlah secara manual, maka kita harus menggunakan suatu rumus Excel. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara kita bisa mengetahui harga dari suatu kriteria tertentu. Di sini kriterianya adalah jenis buahnya ya. Baik, kita langsung saja. Kalau untuk menjumlah biasa, maka kita menggunakan sum ya. Kalau jumlah biasa kan kita pakai ini nih, sum. Diklik 2 kali sumnya, lalu kita blok ya sampai sini ya semua. Nah, 319 ini adalah jumlah seluruhnya, jumlah semua buah-buahan. Padahal yang diminta hanya anggur, berarti yang ini adalah salah ya. Jadi kita tidak pakai sum biasa, tapi sama dengan. Jadi ingat di dalam Excel untuk memasukkan rumus itu harus selalu dimulai dengan sama dengan. Sama dengan lalu kita klik sum if. Jadi sekarang ada tambahannya sum if. Jadi ini ada sum if, kita klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, maka di sini akan muncul semacam membantu kita ya. Ini alat bantu kita. Apa saja yang harus kita masukkan ke dalam rumus ini. Yang pertama adalah range, lalu koma ya. Jadi range yang pertama ini adalah range di antara kolom-kolom ini, di mana kriteria itu berada. Nah, karena kriterianya anggur, maka kita lihat dia ada di kolom A. Ya, jadi bukan di kolom yang lain, tapi ada di kolom A. Jadi range di sini adalah range yang mengandung kriteria. Di sini kriterianya adalah anggur ya. Berarti kita blok ini. Nah, kita blok. Oke. Nah, setelah diblok seperti ini, A5 sampai dengan A16, betul ya. Ini A5 sampai A16. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan dan ini berkaitan dengan penjelasan di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ada apa yang disebut dengan sel relatif, yaitu sel yang dia kalau kita copy ke bawah, dia akan turun dengan sendirinya, dia akan menyesuaikan ya, seperti di video sebelumnya. Mungkin nanti bisa lihat di video yang part satunya. Oke. Nah, tetapi di sini karena range ini nanti untuk jenis buah-buahan apa saja atau untuk jenis kriteria apa saja itu adalah tetap, yaitu dari A5 sampai A16, maka ini harus kita kunci. Supaya nanti ketika kita copy ke bawahnya, range-nya nggak berubah. Karena kalau kita tidak kunci, ini berarti selnya adalah sel relatif. Yang mana kalau kita copy, dia akan berubah. Misalkan, kalau kita copy ke bawah, dia akan jadi A6, A17. Copy lagi ke sini, ke strawberry akan berubah jadi A7, A18. Jadi seperti itu dia akan berubah, akan ikut turun dengan sendirinya. Maka supaya dia tidak berubah, kita kunci. Kuncinya dan gimana? Caranya gampang banget. Kita klik kursor di depan A5 ini, lalu tekan F4 di keyboard. Jadi di bagian paling atas itu ada tombol F4 ya. Oke, kita klik. Maka sekarang sudah ada tambahan simbol dolar. Oke, ini simbol dolar ini untuk mengunci supaya dia berada di kolom A saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga tambahkan di sini menjadi dengan tekan tombol F4 juga. Nah, udah oke ya. Jadi dengan dikunci seperti ini, ketika nanti kita copy, range-nya ini tetap yaitu A5 sampai A16. Walaupun di copy ke bawah dia tidak akan turun jadi A6 sampai A17 misalkan. A7 sampai A18. Dia tidak akan begitu. Dia tetap berada pada A5 sampai A16. Jadi inilah kunci dari atau manfaat dari sel absolute, yaitu kita bisa mengunci range ya. Karena di sini range-nya tidak boleh berubah. Range-nya harus sesuai yang ada kriterianya di sini. Oke ya. Kemudian koma. Nah, di sini kita lihat saya menggunakan koma karena di sini ya di highlight rumusnya ini itu dia pakai koma. Jadi kalau nanti di komputer kalian itu menggunakan titik koma, berarti pakainya titik koma. Kemudian di sini ada kriteria. Nah, kriteria yang akan kita pilih adalah anggur. Anggur saja dari sekian banyak buah-buahan, kita hanya perlu tahu yang anggur saja. Caranya kita tanda petik,
lalu kemudian anggur ya. Kemudian tanda petik lagi, seperti ini. Nah, kenapa diberi tanda petik? Karena anggur ini adalah sebuah teks. Nah, supaya dia bisa diperhitungkan dalam sebuah rumus, maka dia harus diberikan tanda petik. Jadi supaya dianggap sebagai numerik lah, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau tidak diberi tanda petik, nanti dianggap teks dan tidak masuk dalam perhitungan rumus. Lalu kita koma lagi. Nah, kemudian di sini ada sum range. Range yang mengandung jumlah, berarti di sini range yang mengandung jumlah itu ada di kolom E, di sini ya, di total harga ini. Berarti di sini, berarti ini kita blok. Nah, ingat ini juga sama seperti tadi di kolom A yang berisi nama buah-buahan, itu harus kita kunci. Supaya dia ketika nanti di copy untuk pepaya, strawberry, dia tidak berubah. Ya, karena kan range-nya tetap ini. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita arahkan kursornya depan E5, lalu tekan F4 di keyboard. Arahkan kursornya di depan E16, terus kita tekan F4 di keyboard. Nah, sekarang tandanya sudah ada dolar, berarti dia sudah terkunci. Lalu kita tutup kurung, tekan Shift dan angka 0 ya di keyboard untuk tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sekarang kita lihat, oke, kita geser sedikit ke sini. Jadi total yang untuk buah anggur itu 128. Ya, yang kuning ini 128, benar ya kalau kita jumlah. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Maka kita copy sekarang. Oke, kita copy. Kita copy semua ke sini. Nah, di sini setelah di copy kok ternyata angkanya sama. Ya, tidak apa-apa ya. Kita coba klik 2 kali. Jadi klik 2 kali cepat, klik-klik. Nah, kenapa di sini angkanya masih sama? Karena kriterianya masih anggur. Sekarang kita ganti ya. Ini kriterianya pepaya, maka kita ganti saja. Ini jadi pepaya. Oke. Dan sekarang kalian lihat range-nya tetap A5 dan A16. Jadi walaupun kita copy ke bawah, range-nya ini tidak ikut berubah karena sudah kita kunci dengan tanda dolar tadi. Ininya juga sama, yang sum tadi, yang kolom E ini juga dia tidak berubah. Tetap dari E5 ke E16. Dari A5 tetap ke A16. Ya, itu jadi fungsi dari cell absolute itu dia mengunci gitu ya supaya tidak berubah ketika di copy. Oke, kita enter. Oke, benar ya, pepaya itu 18.000. Coba kita cek. Pepaya berwarna biru 6.000 dengan 12.000, berarti 18.000. Oke, dengan cara yang sama kita klik 2 kali. Lalu kita ganti. Seperti ini. Pastikan sama ya. Ke strawberry R-nya 2, kita R-nya 2 lagi. Lalu kemudian yang ini adalah salak. Kemudian yang ini adalah pisang. Oke, kita cek. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita cek ya, kalau strawberry 36 bener nggak? Strawberry yang putih ya, 27 sama 9, 36. Yang lainnya kalau dicek pasti sama. Yang salak pasti 42, yang pisang pasti 95. Nah, dengan menggunakan sum if ini, maka kita bisa melihat jumlah untuk masing-masing kategori. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita belajar sum saja. Jadi dia menjumlah keseluruhan tanpa ada kriteria-kriteria. Nah, kadang dalam pekerjaan, dalam prakteknya kita memerlukan atau kita ingin tahu jumlah tertentu dengan adanya kriteria tertentu. Misalnya di sini berdasarkan jenis buahnya. Nanti bisa saja berdasarkan jenis yang lain. Misalnya kita menjual berbagai macam makanan ya. Ada misalkan somai mungkin, misalnya ada, kemudian ada nasi goreng, kemudian kita misalkan ada lagi pisang pasir misal seperti itu, gorengan gitu ya. Nah, kan ada datanya setiap hari. Terus kita pengen tahu sih sebenarnya kalau sehari ini yang ayam goreng aja berapa sih pendapatannya, yang pisang pasir aja berapa pendapatannya, yang siomay aja berapa pendapatannya, dan seterusnya. Jadi dengan adanya sum if ini akan memudahkan kita jika kita ingin tahu jumlah tertentu, jumlah pendapatan tertentu, dengan jumlah pendapatan atau jumlah masukan ya, jumlah yang kita terima, omset yang kita terima, tetapi dengan kriteria tertentu atau untuk spesifik. Ya, kayak tadi untuk gorengan, untuk siomay, untuk pisang pasir, geprek gitu ya, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelum saya tutup, saya ingin kembali lagi sedikit ke sel absolut tadi. Sekarang kita lihat, kalau seandainya ini tidak saya berikan tanda dolar, ya seperti ini. Oke ya, kayak gini ya, kita enter ya. Maka ketika di copy, kita lihat ya, kita copy 2 saja nih ya. Coba kita lihat yang pepaya ini, kita klik, lihat. Maka dia menjadi turun, jadi A16 menjadi A17. Tadinya kan di sini A5 sampai A16.
Kita copy jadinya A16, A17. Jadi kalau tidak kita kunci, maka dia akan turun gitu ya, akan menyesuaikan. Jadi A6 ada. Padahal range-nya itu kan dari 5 sampai 16. Gitu. Jadi inilah fungsi dari sell absolute. Di mana kita tadi menambahkan nilai dari sell ini atau menambahkan suatu kode yaitu dengan kode dolar atau dengan menekan F4 di keyboard ya. Kita ulang misal seperti ini. Kita blok. Nah, ini kita taruh lalu tekan F4 di depan A5 ini kursornya ya. F4 di depan A16 ini kursornya ditaruh terus kita tekan F4 di keyboard. Nah, enter dan ketika kemudian kita copy lagi. Oke, kita cek di sini, kita ganti ininya menjadi pepaya. Ya. Oke, kita lihat di sini selnya tetap A5 sampai A16 ya, sama seperti di atas A5 sampai A16. Hanya kriterianya aja yang kita ganti. Jadi itu yang ingin saya jelaskan bahwa ketika kita mengunci suatu sel dan kemudian dia di copy, maka sel yang sudah terkunci tadi itu tidak akan berubah oleh kopian yang kita lakukan. Tapi kalau dia tidak dikunci, maka selnya nanti akan ikut berubah. Padahal yang kita perlukan adalah mengunci sel ini dari kriteria yang ada di sini, yaitu dari A5 sampai A16. Atau ketika di harga berarti dari E5 sampai E16. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pelajari pelan-pelan, kalau lupa di rewind lagi, diulang lagi. Kalau ada yang masih belum paham juga dicatat apa yang tidak pahamnya, dan nanti ketika di kelas atau di lab kita diskusikan apa yang kalian belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.